Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Selamat kita beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu dimanapun berada maupun di rumah, kita bisa bersama-sama untuk ibadah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan setiap pribadi kita masing-masing. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuji nama Dia, dan kita mau meninggikan namanya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepadamu, kami mau menyembahmu, kami mau meninggikan namamu. Karena Engkau Allah kami yang begitu luar biasa, Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang hebat Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari sama-sama kita katakan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku.
saat ku sembah
ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ya, ya, syarala malasanda lala ya lala se. Ku rasakan kehadiran-Mu Bapa, ku rasakan Kau hadir. Syarala maseria lala lama sade, syarala masu. Sini di dalam sandia rara mama soro eso. Kita sembah Dia, kita sembah Dia, kita sembah Dia. Dia akan memulihkan hidupmu, Dia akan memulihkan hidupmu. Dia akan beri kekuatan, Dia akan memberi segala-galanya dalam hidupmu. Tak kalah kau sembah Dia. Oh haleluya Bapa, terima kasih. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami, buat penyertaan-Mu bagi kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh dapat menyembah-Mu, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami boleh merasakan Tuhan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Dan sebentar kami mendengar kebenaran firman-Mu, Kau urapi hamba-Mu, Kau pakai hamba-Mu, biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat di hadapan-Mu. Karena kebenaran firman-Mu yang menuntun di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan bersama kita dalam ibadah kita kali ini. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita berlandaskan pada kitab Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai dengan ayat 28. Dan dari pembacaan firman Tuhan tersebut saya memberi tema tidak tergelincir atau tidak terpeleset. Tuhan akan menolong kita dan memberkati kita dan menyertai kita agar kelangsungan hidup kita selanjutnya kita tidak akan pernah mengalami tergelincir atau terpeleset hanya karena hal-hal cobaan dan apapun yang musuh coba sodorkan ke dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama akan menyimak kebenaran firman Tuhan sebagai berikut. Bagaimana agar kita tidak tergelincir? Seperti firman Tuhan yang kita baca, Asaf hampir saja dia tergelincir. Tetapi karena ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab baginya untuk dia lakukan, untuk setia melaksanakannya, maka dia tidak tergelincir. Karena itu kita akan lihat yang pertama, agar kita tidak tergelincir, kita coba akan membaca kembali firman Tuhan yang ada di Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai dengan ayat 28. Dan bagian pertama ini saya ambil dari ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat 2, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Asaf sedang melihat, pemazmur melihat situasi yang sedang berlangsung,
Dan hal-hal tersebut tidak berbeda jauh dengan kondisi kita sekarang ini, di mana terlalu banyak orang-orang fasik yang masih eksis dalam kehidupan dan dalam pemandangan sementara. Sepertinya mereka lebih baik dari orang yang sungguh-sungguh, orang yang serius ikut Tuhan. Orang-orang yang serius ikut Tuhan tidak terlepas dari berbagai persoalan dan pergumulan hidup. Dan kadangkala ketika kita bandingkan dari kacamata manusiawi kita melihat orang-orang fasik masih ada dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan mereka semakin congkak, dan atas kecongkakan mereka sepertinya tidak ada hukuman yang mereka terima atau konsekuensi atau mereka alami. Karena itu pemazmur berkata, hampir saja aku tergelincir. Dan apa yang dia lakukan sehingga dia tergelincir? Maka yang pertama adalah dia menjaga hatinya. Pemazmur menjaga hatinya sehingga ia tidak tergelincir walaupun nyaris tergelincir. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita tidak tergelincir? Hal yang sama yang pemazmur ungkapkan atau firman Tuhan memberikan arahan kepada kita untuk kita menjaga hati kita, selalu menjaga hati kita. Karena yang akan membuat kita memiliki pandangan, memiliki beban berat atas hidup ini tergantung kondisi dan suasana hati kita. Suasana hati kita akan menjadi tantangan buat kita untuk kita bisa melangkah. Dan ketika kita melangkah pada jalan yang salah, oleh karena dorongan hati yang tidak bersih, oleh karena kondisi hati yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu yang membuat kita bisa jatuh atau bisa jauh. Tidak sedikit orang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah, karena kondisi hati mereka tidak dijaga atau tidak dipelihara. Karena itu penting buat saudara dan saya selalu menjaga hati. Berulang kali kita mendengar dari khotbah-khotbah arahan firman Tuhan untuk setiap kita menjaga hati kita. Jangan sampai kita memiliki kebencian, jangan sampai kita tidak menyukai seseorang, jangan sampai kita membenci seseorang. Kondisi hati yang membenci atau tidak menyukai orang lain atau seseorang, itu yang membuat orang tersebut ketika berhadapan, ketika bergaul, ketika mau bekerja sama, bahkan ketika beribadah bersama, itu menjadi alat untuk kita bisa terjatuh atau tergelincir. Bahkan kita bisa jadi mengingkari firman Tuhan, membuat kita salah, membuat kita tidak akurat lagi karena kondisi hati kita. Dan banyak hal karena hati yang tidak bersih memungkinkan kita bisa tergelintir, kita bisa terjatuh. Paling tidak hal yang sangat berbahaya adalah ketika hati kita tidak jaga dari masalah keduniawian, masalah harta, masalah keuangan. Maka keuangan atau harta bisa membuat kita tergelincir karena hati kita. Hati kita misalnya kondisinya tamak, serakah, dan berbagai hal. Maka kondisi hati tersebut ketika diperhadapkan dengan cobaan mengenai harta, maka itu yang memungkinkan kita bisa terpeleset atau bisa jatuh, bisa bertindak melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan juga hal yang pada umumnya kita semua sudah tahu adalah mengenai kondisi hati yang tidak bersih dari kecemaran, kenajisan, hal-hal yang terkait dengan seks. Karena itu kalau hati kita tidak clear, tidak bersih mengenai cinta, mengenai seks, maka sangat mudah kita bisa terjatuh dalam seks, terjatuh dari hal-hal yang bersifat hal godaan terkait seks tersebut. Karena itu, biarlah saudara menjaga hati agar kita tidak terperosok dan jatuh ke dalam kubangan seks dan berbagai hal yang menjadi cobaan buat kita.
Sekali lagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati yang bersih, hati yang selalu dijaga, itu yang membuat kita tidak jatuh atau tergelincir. Yang kedua, yang akan membuat kita tidak tergelincir atau tidak terpeleset, dari Mazmur pasal 73 ayat 128 ini, saya mengambil dari ayat 17. Kita membaca dari ayat 16, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Seperti yang pertama saya katakan tadi, bahwa hati yang tidak dijaga sangat mudah kita tergelincir. Pemazmur memperhatikan pola hidup, situasi yang dialami oleh dirinya dan orang-orang yang beriman dibandingkan dengan orang-orang fasik, maka dia hampir tergelincir atau hampir saja jatuh karena hati mereka tidak dijaga atau tidak dipelihara. Syukurlah mereka mengerti tentang hati. Orang-orang beriman pada zaman itu, khususnya para pemazmur, mereka paham, mereka sadar bagaimana menjaga hati. Karena sangat mudah, termasuk bagi saudara dan saya, untuk kecewa. Termasuk bisa kecewa dengan pemimpin, kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan keluarga kita, bila hati kita tidak dijaga. Karena itu, kita harus selalu menjaga hati kita, agar hati kita bersih. Dan kita lanjutkan poin yang kedua, agar kita tidak tergelincir, maka dari ayat 17 ini adalah kita tidak akan tergelincir jika kita selalu menimbang atau memperhatikan segala sesuatu dari tempat kudus Allah, dari tempat kudus Tuhan. Atau dengan kata lain, apabila sudut pandang kita tepat, benar, dan akurat sesuai dengan firman Tuhan, maka itu yang membuat kita tidak akan tergelincir. Karena itu penting saudara dan saya dalam menyimak apapun yang sedang terjadi dari sudut pandang Tuhan, dari kacamata Tuhan, dari tempat kudus Tuhan. Dan lebih mengacu posisi yang dimaksud masuk ke dalam tempat kudus Allah oleh pemazmur adalah ini ketika mereka masuk ke dalam hadirat Tuhan, masuk ke tempat ibadah, dan dari sanalah mereka memiliki sudut pandang yang akurat dan benar terhadap apapun, termasuk kelangsungan kehidupan orang fasik. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara sudah mulai lemah imannya, mulai tidak memahami apa yang sedang terjadi, apapun yang terjadi yang sepertinya sedang menggerogoti iman saudara dan saya, maka waktu tersebut harus segera kita kondisikan, kita harus sesuaikan, atau kita mengalihkan perhatian kita, membawa hati kita, hidup kita, pikiran kita ke dalam hadiratnya, ke tempat kudusnya, yaitu melalui persekutuan, melalui ibadah, melalui doa. Karena itu, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita memandang persoalan tersebut dari hadirat Tuhan, dari tempat kudusnya, maka kita akan memiliki perspektif yang benar sesuai dengan firman Tuhan dan membuat penilaian yang akurat sehingga kita tidak akan jatuh, kita tidak akan tergelincir. Misalnya ada cobaan, ada godaan yang sepertinya menguntungkan, tetapi ketika dipandang dari hadirat Tuhan, maka hal tersebut memberikan satu gambaran bahwa hal tersebut berbahaya untuk kita, berbahaya bagi kelangsungan kehidupan iman kita. Karena itu, kita tidak menjamanya, kita tidak melakukannya, kita sadar karena di hadirat Tuhan
kita dapat mengalami arahan ilahi, kekuatan ilahi, dan yang paling penting di sini kita memiliki sudut pandang yang akurat, sehingga ketika kita memiliki sudut pandang yang akurat, sudut pandang rohani, itu yang membuat kita tidak melangkah pada jalan yang menuju pada kejatuhan atau tergelincir atau terpeleset. Karena itu, sekali lagi, biarlah saudara dan saya selalu memandang apapun dari tempat kudus Tuhan. Selalu memandang segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, dari sudut kekuatan Tuhan, rencana Tuhan, hikmat Tuhan, dan sebagainya. Dan dengan demikian, itu yang akan menghindarkan kita dari jebakan atau tindakan langkah pada jalan yang salah. Jadi yang ketiga, agar kita tidak tergelincir, maka pemazmur atau firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal 73 ini, khususnya pada ayat 23 berkata, "Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku." Jadi, agar kita tidak tergelincir, maka kita harus tetap berada di dekat Tuhan. Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai ayat 24 demikian tertulis, "Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan." Pemazmur merasakan pedihnya hati, tidak jelas apa penyebabnya, dan pengetahuannya di dekat Tuhan sepertinya belum terlalu dalam. Tetapi walaupun pengetahuannya tidak terlalu dalam dan kondisi tantangan yang sedang dihadapi, tetapi karena dia tetap dekat dengan Tuhan, maka ayat ini berkata bahwa tangan Tuhan memegang tangan kanan pemazmur. Karena itu, dengan tangan Tuhan membuat orang yang dekat padanya selalu kuat apapun yang datang dalam kehidupan, atau dengan kata lain, itulah yang membuat kita tidak terjatuh atau tergelincir atau melakukan hal-hal yang fatal, hal-hal yang membawa kita jauh dari Tuhan. Dan karena itu yang ketiga ini sekali lagi bahwa kita harus tetap ada dekat dengan Tuhan. Karena dengan dekatnya kita dengan Tuhan, tangan kanannya memegang kita, dan nasihatnya ayat 24 itu menuntun kita. Jadi walaupun kita sedang ada dalam pencobaan, kita sedang ada dalam pergumulan, ada dalam persoalan, dan jika kita tetap dekat dengan Tuhan, maka kita tidak akan jatuh, kita tidak akan tergelincir, karena kedekatan kita kepada Tuhan adalah hal yang menyelamatkan atau menolong kita, sehingga kita tidak akan melakukan hal-hal yang akan merusak kerohanian kita, merusak kehidupan ini. Karena itu sekali lagi, tetaplah dekat pada Tuhan agar kita tidak tergelincir. Jadi, dari keseluruhan hal yang perlu kita renungkan bersama dan lakukan dalam kehidupan harian kita selanjutnya, agar kita tidak tergelincir, yang pertama adalah hati kita harus selalu dijaga. Mari kita jaga hati kita dari berbagai kemunafikan, dari kebencian dan hal-hal yang tidak patut lagi menguasai kehidupan kita. Karena dengan hati kita yang bersih, kita tidak akan terpelosok atau tidak akan jatuh atau tergelincir melakukan hal-hal yang bodoh. Dan karena itu sekali lagi jaga hati. Yang kedua, kita harus selalu ada di dalam hadirat Tuhan agar kita dapat menimbang dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan atau dari tempat kudus Tuhan. Karena itu kita mau selalu dekat dengan Tuhan melalui ibadah kita, melalui persekutuan, melalui perenungan kita dengan sehari-hari, dan melalui kebersamaan kita bersekutu dengan orang-orang percaya, sehingga kita mendapatkan kekuatan dan perlindungan. Dan yang terakhir,
Yang ketiga, kita selalu dekat dengan Tuhan, kita selalu ada dalam hadirat-Nya, kita selalu menguasai hati kita dengan penguasaan diri dan selalu berpedoman pada firman Tuhan, maka dengan demikian kita tidak akan jatuh. Tuhan memberkati kita dan menyertai kita dan hari-hari ke depan, dan adalah hari-hari yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal, ketika tiga hal ini kita praktekkan, kita renungkan, maka pasti kita tidak akan jatuh, kita tidak akan terpelosok, kita tidak akan tergelincir. Tuhan menyertai dan memegang tangan kanan kita dan selalu mengarahkan dan memberkati Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari siapkan hati kita akan berdoa syafaat pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur kami boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Dan Engkau ya Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Karena kami sadar Tuhan, kami tidak sanggup melakukan firman-Mu tanpa pimpinan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Begitu Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu dalam hati kami, jemaat-Mu dimanapun kami berada hari ini. Dan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan dalam hidupnya. Engkau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Tuhan kami rindu Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini. Biarlah Engkau memberkati bangsa ini Tuhan. Lewat situasi dan kondisi hari-hari ini Tuhan, yang kami belum tahu sampai kapan ini akan berakhir Tuhan. Tapi kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam tangan Tuhan ada kekuatan yang baru. Di dalam tangan Tuhan ada solusi dalam keadaan apapun Tuhan Yesus. Bagi kami seluruh bangsa ini Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati ekonomi bangsa kami. Engkau memulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu boleh survive lagi Tuhan di dalam segala usaha pekerjaan mereka. Dan saudara-saudara kami Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan, memberkati mereka Tuhan. Engkau yang memberikan pekerjaan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan di seluruh dunia ini. Engkau memberkati mereka Tuhan. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, mereka menanti-nantikan tangan Tuhan terulur atas kehidupan mereka. Dan biarlah Engkau nyatakan tepat pada waktu-Mu, bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu lah yang ya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami. Seluruh gereja-Mu yang ada di seluruh bumi ini, biarlah semuanya terus mengandalkan Engkau dan terus bergandengan tangan Tuhan. Semakin hari jiwa-jiwa ditambahkan di gereja-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang menggerogoti seluruh umat-Mu Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Tetapi biarlah kekuatan kuasa yang daripada Tuhan yang boleh memberikan kesembuhan, kesehatan, dan boleh beraktivitas secara normal kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan hidup kami dan jemaat-Mu Genesaret Tuhan. Biarlah jemaat-Mu Tuhan semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Di dalam berkat Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelumnya kita akan menghadap hadirat Tuhan dengan kita mengangkat tangan kita menengadah kepada Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa. Damai, sejahtera, dan kasih sayangnya, kasih karunia-Nya Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh yang Maha Kudus ada menyertai saudara sekalian, bahkan tetap tinggal bersama dengan saudara sejak saat ini sampai Dia datang kembali. Diberkatilah rumah tangga saudara, diberkati anak-anak saudara, diberkati studi mereka, diberkati juga usaha saudara, mata pencarian saudara, demikian juga pelayanan saudara, pengabdian saudara.
Semuanya diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.